Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berkumpul lagi di Jum Sema Adonai ini karena kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini adalah rangkuman dari buku seri yang keempat ya. Buku yang keempat. Jadi hari ini kita akan belajar apa aja yang sudah kita pelajari dan apa tambahannya ya. Jadi Bapak Ibu, inilah untuk pelajaran terakhir dari buku seri yang keempat. Sebelum kita memulainya, kita minta Ibu Aling untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa dan puji syukur karena kami masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul kembali pada malam ini di jam terakhir di kelas pembelajaran Sema Adonai ya Bapa, dan biar kiranya selalu juga ada penyertaan Bapa dan pimpinanmu ya Bapa dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator ya Tuhan dalam kelas kami malam ini, mampukan Ibu Heni untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya sebagai moderator dengan baik di dalam kelas ini, dan juga berkati para operator ya Tuhan yang juga bekerja di belakang layar, mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan lancar. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga ketika pembelajaran kelas ini berlangsung tidak ada satu kendala apapun yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami karena internet kami. Dan juga berkati hamba-Mu Pak Yudi ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataan Pak Yudi dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu ya Tuhan, sehingga Pak Yudi bisa menyampaikan pelajaran kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan benar dan memberikan kami pemahaman yang baik dan juga pemahaman yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam ruangan ini maupun yang mendengarkan di live YouTube, buka hati dan pikiran kami Tuhan, dan juga berikan hikmat yang daripada-Mu sehingga kami dapat menangkap pelajaran kebenaran firman-Mu malam ini dengan benar dan juga mendapat pemahaman yang benar, dan mampukanlah firman itu menjadi rema di dalam diri kami, materaikan di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam diri kami, dalam kehidupan kami bersama, mengajarkannya dan memberitakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pembelajaran kelas kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami saat ini. Dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Bu Aling. Mari kita menonton dan menyimak ya profil dari Bapak Pendeta Yudi. Yes, dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrick Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere Depok.
pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STTH Gasmos Mission Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Terima kasih untuk operator kami yang setia melayani ya. Baik Bapak Ibu, persiapkan hati. Hari ini pelajarannya pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Pemeliharaan yang misterius. Apa sih pemeliharaan yang misterius itu? Mari kita mempersilahkan Bapak Pendeta Yudi sebagai dosen kita malam ini untuk mengajarkan kita. Dipersilakan. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat malam dan selamat pagi juga bagi mereka yang di bagian dunia yang lain. Kita bersyukur bertemu kembali malam hari ini dalam kelas Shema Adonai, dan kita telah tiba dalam sesi terakhir di dalam buku Sejarah Penebusan, seri yang keempat. Dan mengenai hal ini kita lihat sesuai dengan tema bukunya, yaitu pemeliharaan yang misterius dan ajaib. Kita telah mempelajari bersama-sama mengenai raja-raja, terfokus kepada raja-raja yang ada di dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Dimulai dari Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, sampai kepada Yosia, ya, sampai kepada Yosia. Kita telah melihatnya, nggak semua, tetapi kita telah melihat beberapa raja, berkenal dengan mereka, dan melihat bagaimana penyelenggaraan penebusan dari Allah itu mengalir di dalam zaman mereka. Raja yang baik pada akhirnya bisa menjadi jahat, yang jahat bisa menjadi baik, dan yang baik bisa terus-menerus baik, yang jahat tidak pernah berubah juga ada, gitu ya, macam-macam. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan ketika berbicara mengenai silsilah. Silsilah berbicara mengenai kelanjutan kehidupan. Kelanjutan kehidupan. Ini silsilah. Ketika silsilah dikatakan masih terus berjalan, maka kelanjutan kehidupan itu akan terus berjalan. Jika dikatakan silsilah itu sudah terputus, berarti sudah selesai, sudah mati, gitu ya. Dan lebih lagi kita perlu memperhatikan bahwa silsilah Yesus Kristus bukan sekedar melanjutkan kehidupan saja, bukan. Tetapi silsilah Yesus Kristus menekankan bagaimana janji Allah itu digenapi. Janji Allah digenapi. Di dalam kalangan kekristenan modern, istilah perjanjian itu tidak begitu populer. Tetapi bagi yang mempelajari teologi, akademisi yang mempelajari teologi, ada namanya teologi perjanjian. Teologi perjanjian masuk ke dalam sistematika teologi atau teologi sistematika, itu mengambil peran yang sangat penting. Teologi perjanjian itu. Dan bagaimana perjanjian tersebut digenapi bukan hanya dengan semudah kita katakan bahwa Yesus datang genap. Yesus mati di atas kayu salib genap. Tidak semata-mata demikian, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, ketika proses sejak janji itu diberikan sampai itu digenapi, terjadi banyak hal di dalam rentang waktu sejarah penebusan ini. Dan hal yang sangat-sangat perlu kita perhatikan bahwa silsilah Yesus Kristus berbicara tentang bagaimana Mesias, juru selamat manusia, akan datang lewat silsilah.
Dia akan datang sebagai keturunan perempuan, sebagai manusia, dan membawa keselamatan. Tetapi, karena janji Allah itu diberikan, awal-awal janji tentang keturunan perempuan atau evangelium itu, proto gospel itu diberikan, setan juga ada di situ. Ya, ular iblis itu ada di situ juga. Maka dia berusaha untuk mengganggu. Dan bagaimana gangguan-gangguan tersebut kita bisa melihat bukan hanya sekedar oh yang kaya jadi miskin, bukan. Oh yang sehat jadi sakit, bukan seperti itu. Tetapi setan berusaha mati-matian untuk menggagalkan kedatangan Yesus. Menggagalkan kedatangan Yesus Kristus. Tetapi kita perlu lewat mempelajari silsilah, lewat mengenal setiap raja-raja tersebut, ya, karena kita melihat periode kedua tentang raja-raja kan, itu menampakkan serangan seperti apapun yang dijalankan oleh iblis, Allah tetap menjaga supaya janjinya itu bisa digenapi, supaya kelanjutan silsilah, kelanjutan hidup, lorong kedatangan Mesias tidak terputus. Itu sebabnya ketika kita memperhatikan hal-hal yang terjadi, seharusnya itu keturunan Daud itu sudah selesai, tetapi ternyata masih bisa berlanjut. Nah, ini suatu hal yang menampakkan bagaimana kemisteriusan dan keajaiban dari pemeliharaan Allah. Ya, bagaimana Allah memelihara kehendaknya, janjinya bisa berlanjut dan digenapi. Nah, kita lihat dulu Rasul Paulus berbicara apa mengenai kondisi kita dan sikap Allah untuk kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan mengenai hal ini, membuat kita mengingat lagi mengapa Allah menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ya, bahwa itu ternyata karena kasih Allah, Dia memelihara dan menjaga sehingga kita tetap ada di dalam Kristus, kita tidak akan dipisahkan. Itu sebabnya di dalam silsilah, bagi mereka yang tetap di jalan Tuhan, mereka tidak akan dipisahkan dari kasih Allah. Tetapi mereka yang jatuh dalam godaan, jatuh dalam dosa dan kejahatan, pada akhirnya mereka akan dibuang, akan dikeluarkan dari silsilah. Nah, ini suatu hal yang patut disyukuri, di sisi yang lain merupakan suatu ketragisan, gitu ya. Maka bagaimana Allah itu menjalankan kehendaknya dan bagaimana itu dipercayakan kepada manusia untuk jalankan. Sekali lagi, bagaimana Allah menyelenggarakan, ya, melakukan, menjalankan setiap janjinya, bagaimana Dia memelihara, dan seperti apa penyelenggaraan Allah itu dipercayakan bagi manusia. Ini menuntun kita kembali lagi melihat definisi dan macam-macam penyelenggaraan di dalam Alkitab.
Kalau kita lihat definisi penyelenggaraan penebusan dari Allah, kita semua sementara hidup di dalam satu masa yang dikenal, masa yang panjang yang dikenal sebagai sejarah penebusan. Jadi sejarah, tetapi temanya adalah penebusan. Artinya bagaimana? Artinya sejarah umat manusia adalah berbicara tentang umat manusia pada akhirnya ditebus. Berbicara mengenai penebusan berarti ada yang menjalankannya. Ada yang menjalankannya. Ada yang menyelenggarakannya. Siapa IO-nya? Itu adalah Allah sendiri. Kalau kita lihat definisi dari penyelenggaraan, ini berbicara tentang bagaimana pekerjaan dari Allah yang telah ditentukan sejak sebelum permulaan zaman, ini dikelola, dijalankan. Dan Allah tidak bisa bekerja sendiri. Allah bekerja bersama dengan siapa? Manusia. Benar ya? Allah bekerja bersama dengan manusia. Kenapa? Karena manusia yang jatuh. Manusia yang jatuh dosa. Itu sebabnya Allah menjanjikan keturunan perempuan. Artinya apa? Artinya akan datang keturunan perempuan itu. Lahir sebagai manusia. Dialah Mesias. Bagaimana dia akan datang? Apa yang akan dia jalankan? Seperti apa? Nah, semuanya itu ada dibungkus di dalam nubuatan-nubuatan yang telah dipercayakan kepada nabi-nabi di dalam sejarah penebusan. Nah, kalau kita lihat mengenai penyelenggaraan ini, penyelenggaraan penebusan, hal ini telah ditentukan oleh Allah, telah dipredestinasikan, bahasa kerennya. Nah, kembali lagi kita ingat bahwa ada hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama itu kehendak Allah. Itu sudah ditentukan. Setelah dipredestinasikan. Apa itu kehendak Allah? Itu adalah menyelamatkan dengan penebusan lewat Yesus Kristus. Ini menjadi kehendak Allah. Yang kedua, yang telah ditentukan Allah itu adalah jumlah yang diselamatkan. Nah, hanya Tuhan yang tahu ya. Kita nggak tahu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Nah, kita harus masuk ke dalam jumlah itu. Dan ada juga jumlah yang tidak diselamatkan. Ya, seperti itu. Siapa yang masuk ke dalam jumlah, siapa yang tidak, bergantung kepada apakah orang tersebut masuk kepada kehendak Allah atau tidak. Jika dia masuk ke dalam kehendak Allah, dia ada kehendak Bapa, maka dia telah ditentukan masuk ke dalam jumlah itu. Jika tidak, bye-bye. Makanya sangat penting, gitu ya. Kemudian waktu itu telah ditentukan. Ada jangka waktu, ada mulai, ada selesai. Nah, penyelenggaraan oikonomia bahasa Yunaninya dari kata oikos dan nemo, artinya mengelola atau mengatur sebuah rumah. Nah, kata ini mengatur rumah jika diterapkan kepada orang yang melakukan, ini bicara tentang orang yang mengatur, orang yang menyelenggarakan, atau bahasa Alkitab lainnya itu pengawas. Ini pengawas. Kita pernah dengar ada bendahara. Bendahara itu juga mengatur, ya, mengatur. Jadi pengelolaan, tetapi pengelolaan ini milik Allah. Dan apa yang dikelola? Sejarah penebusan, penyelenggaraan sejarah penebusan. Contoh hari ini kelas sejarah penebusan diadakan bersama dengan atau di channel Cahaya Terang, ya, Cahaya Firman, ya. Ya, Cahaya Firman. Cahaya Firman, ya, Shema Adonai. Jadi ini semua sementara kita jalankan untuk menggenapi bagaimana sejarah penebusan itu, gitu ya, menggenapi penyelenggaraan sejarah penebusan. Maksudnya bagaimana? Dengan kita menjalankan seperti ini, pada akhirnya ada banyak orang yang bisa lebih mengenal Tuhan, lebih mempersiapkan diri,
bercermin melalui Alkitab. Melalui pelajaran-pelajaran ini kita bisa merenungkan dan introspeksi diri. Ya, apakah kita masuk dalam raja yang awalnya baik, endingnya jahat, atau awalnya kita jahat, jadinya baik, atau tiada berubah dari awal sampai akhir, atau ya biasa-biasa saja, cuek aja, yang penting iman sendiri. Semuanya itu ada, gitu ya. Tetapi semuanya diperkenalkan kepada kita. Makanya penyelenggaraan ini memiliki jenis-jenisnya. Kita pernah belajar ini ketika mempelajari buku yang pertama. Jadi ini sekaligus refreshing gitu ya. Penyelenggaraan yang pertama itu dikatakan penyelenggaraan Allah di dalam iman. Maksudnya apa? Penyelenggaraan Allah ini tidak bisa dimengerti tanpa iman. Jadi ada seorang kebetulan saya lagi lihat shorts di YouTube, dan ada seorang yang meninggalkan Kristus. Dia berkata begini, semua kitab suci itu ada norma-normanya, ada etika, ada nilainya, dan sopan. Kecuali satu, Alkitab. Vulgar, dibilang. Vulgar, tidak ada malu, tidak ada sopan. Wah, saya jadi marah kan dengar itu. Kenapa? Kenapa orang ini tidak bisa mengerti Alkitab? Kenapa? Karena dia tidak memiliki iman. Nah ini, tidak memiliki iman. Sehingga tidak bisa memahami penyelenggaraan Allah yang ada di dalam kitab Kidung Agung, bahkan yang ada di kitab Zakaria, kitab Yeskiel, dan lain-lain. Dia tidak memahami. Itu sebabnya bagaimana Allah itu menyelenggarakan sejarah penebusan tanpa iman, mohon maaf, tidak akan bisa memahami. Mau sampai kapanpun. Ya. Jadi ketika kita benar-benar merindukan mengenai hal ini, kita berdoa mengenai hal tersebut, ya, pada akhirnya dengan iman itu bagi kita akan disingkapkan. 1 Timotius 1 ayat yang keempat, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. The administration of God which is by faith. Jadi administration di sini adalah oikonomia, bahasa Yunaninya. Oikonomia dari siapa? Dari Allah. Ya, yang diberikan dalam iman. Bisa dipahami dalam iman. Di luar iman tidak akan bisa. Tanpa iman, maka ketika kita membaca Alkitab, membaca silsilah-silsilah, maka kita akan lihat itu sebagai hal yang sia-sia. Buat apa itu ditulis? Atau kita hanya tidak peduli. Tetapi dengan iman, ketika kita melihatnya dengan iman, kita pun bisa memahami dan mengerti penyelenggaraan Allah. Oh iya, ternyata belajar tentang raja-raja ini, betapa pentingnya untuk mewariskan iman. Jangan hanya seperti Yotam yang hanya pikirkan tentang dirinya sendiri, tetapi tidak memperhatikan anaknya. Iman anaknya, iman dari keluarganya, iman dari rakyatnya. Jadi di situ kita belajar. Ya, di situ kita belajar bahwa ada pesan di balik silsilah-silsilah dalam Alkitab. Karena kita memiliki iman, ya. Yang kedua, penyelenggaraan kasih karunia Allah. Penyelenggaraan kasih karunia Allah. Jadi penyelenggaraan ini tidak bisa dimengerti di luar kasih karunia Allah. Kita perlu memiliki kasih karunia Allah untuk bisa mengerti. Efesus 3 ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Di sini berbicara mengenai penyelenggaraan kasih karunia. Jadi Yesus Kristus, Bapak Ibu, Yesus Kristus, dia mencurahkan darahnya, dan dengan darahnya itu kita semua beroleh keselamatan dengan darah Yesus itu, betul ya? Tetapi jadi dengan lewat darah Yesus kita diampuni dosa-dosa kita. Tetapi suatu ketika Yesus berkata kepada seseorang yang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Wah,
Coba bayangkan. Jadi dengan firman Tuhan, dosa itu bisa diampuni. Tetapi karena orang-orang menolak firman Tuhan, firman Yesus Kristus, pada akhirnya gimana? Ya. Jadi kita bisa melihat penyelenggaraan Allah itu hanya lewat kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi karena kasih karunia, kerajaan Israel Utara itu hancur di tahun 722 sebelum Masehi. Kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara dimulai dari Yerobeam yang Allah janjikan. Ini lewat Nabi Tuhan telah dinubuatkan. Jika engkau Yerobeam hidup di dalam jalan-jalan Daud, maka keluargamu akan kudirikan untuk selama-lamanya. Ya. Tetapi masalahnya apa? Yerobeam menyimpang. Dia menyimpang dari kasih karunia Allah. Dia yang bukan siapa-siapa menerima kasih karunia Allah, tetapi dia tidak mau menjalankan penyelenggaraan kasih karunia Allah itu. Pada akhirnya dia jatuh dan ya dia kena kutuk, gitu ya. Dia dan keluarganya, Yerobeam dan keluarganya. Demikian juga Ahab. Maka kerajaan Israel Utara dari awal sampai akhir itu nggak ada raja yang baik. Satu pun nggak ada. Raja yang baik, nggak ada satupun. Pada akhirnya mereka dihancurkan. Padahal kalau kita lihat gitu ya, penyelenggaraan kasih karunia dari Allah itu dipercayakan kepada mereka, tetapi mereka dilewatkan begitu saja. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan rahasia. Jadi jika Tuhan tidak singkapkan, maka kita tidak akan tahu. Kita tidak akan bisa mengerti. Manusia dengan cara apapun tidak akan bisa mengerti rahasia Allah. Bayangkan, Yesus adalah rahasia Allah. Yesus adalah rahasia Allah. Loh, Yesus rahasia. Loh, kita semua udah tahu kok semuanya. Iya kan, mau rahasia apa lagi? Dikatakan bahwa Yesus adalah rahasia yang telah disembunyikan selama berabad-abad di dalam Allah. Efesus 3 ayat 8 dan 9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi, Rasul Paulus, kita perlu, dari antara kita mungkin ada yang pernah mempelajari hermeneutika, ilmu tafsir, ya, menafsir Alkitab. Kalau kita lihat menafsir Alkitab itu ada berbagai macam metode. Ya, berbagai macam metodenya. Hanya yang paling mendasar kita perlu memperhatikan bagaimana Yesus Kristus menjelaskan dirinya lewat kitab Perjanjian Lama. Metode ini digunakan juga oleh rasul-rasul yang lain setelah Yesus terangkat ke sorga. Yohanes melakukan itu, Petrus, apalagi Paulus. Mereka menjelaskan Yesus, Mesias, Juru Selamat lewat apa? Kitab Perjanjian Lama. Rasul Paulus ketika dia menyadari hal ini, dia menyadari bahwa apa? Oh, ternyata Yesus Kristus itulah rahasia Allah. Tetapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Orang-orang hanya tahu, ya, dia datang dari keturunan Yehuda, suku Yehuda, keturunan Daud, tetapi tidak ada yang memahami seperti apa. Ya, seperti apa Yesus ini, Mesias ini telah dibicarakan di kitab Perjanjian Lama. Pada akhirnya rahasia itu disingkapkan. Makanya ketika kita memperhatikan raja-raja, kita menemukan ada makna mesianik, ya, makna mesianik lewat raja-raja itu, khususnya raja-raja di Yehuda Selatan, gitu ya. Di Rasul Paulus dia katakan bahwa rahasia ini disingkapkan. Hanya ketika Tuhan singkapkan baru bisa mengerti.
Ya. Yang berikutnya, penyelenggaraan kegenapan waktu. Jadi sesuai dengan waktu Allah itu semua digenapi. Semuanya digenapi. Bapak Ibu masih ingat Atalia? Ya. Atalia itu istrinya Yoram. Itu mantunya Yosafat. Ya. Yosafat, ini anak Yoram. Yoram ini menikah dengan Atalia. Atalia setelah kematian anaknya yang bernama Ahazia, dia dia membunuh semua keturunan Daud. Membunuh semua keturunan Daud. Tidak ada yang tersisa. Kecuali satu orang. Yang bernama Yoas. Anak dari Ahazia itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa selama 6 tahun lamanya, selama 6 tahun, bayi ini disembunyikan di bait suci, di ruang yang kecil, selama 6 tahun, bayangkan. Tetapi setelah genap waktunya, pada akhirnya Yoas, keturunan satu-satunya keturunan Daud yang tersisa, itu diberitakan, diumumkan, dan itu menjadi titik waktu Allah membinasakan semua yang ada bersama-sama dengan Atalia dan juga semua yang bersama-sama dengan dia, karena waktunya sudah genap. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Efesus 1 ayat 9 dikatakan, 9 dan 10, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi semuanya itu sesuai dengan waktu. Sesuai dengan kegenapan waktu. Yesus dikatakan Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap. Di sini bicara tentang kairos, waktu Tuhan. Jadi segala sesuatunya itu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Galatia 4 ayat 4 dikatakan Yesus lahir setelah genap waktunya. Jadi ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sama seperti itu, Yesus akan datang kembali. Dan untuk Yesus datang kembali, ada waktunya. Bagi kita apa? Kita perlu mempersiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan diri kita. Yang terakhir ini harusnya nomor 5 ya. Penyelenggaraan yang kelima, ini dipercayakan Allah kepadaku. Artinya, penyelenggaraan dari Allah ini dipercayakan oleh Allah. Hanya mereka yang dipercaya oleh Allah yang akan bisa menjalankannya. Contoh, Allah percaya kepada rasul-rasul, maka kepada mereka dipercayakan tugas itu. Ya, di dalam menyelenggarakan kelas ini, tentu ada pengerja-pengerjanya yang bisa dipercayakan tugas itu. Benar ya? Nah, sama. Kalau kita lihat, Kolose 1 ayat 25, Paulus mengatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Di sini, kata tugas itu adalah oikonomia. Jadi oikonomia ini dipercayakan kepada Paulus yang adalah diakonos. Diakonos ini berbicara menunjuk kepada orang yang melayani di rumah makan. Orang yang melayani di rumah makan. Jadi yang datang tamu itu adalah raja. Adalah raja, gitu ya. Paulus dia menjadi pelayan. Yang melayani. Sosok yang lebih besar, lebih tinggi. Makanya banyak pelayan jemaat, banyak hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan biasanya yang menjadi lebih tinggi dari yang lain. Ya, banyak ya. Dia lebih tinggi dari yang lain. Ada wibawa dari seorang hamba Tuhan, tetapi justru karena hamba Tuhan itu ada wibawa, dia harus menjadi pelayan. Dia di bawah. Jemaat lebih tinggi. Kenapa? Karena harus dilayani. Seperti itu. Ya, tapi ada wibawa dari Allah yang diberikan kepada pelayan-pelayan ini. Jadi
tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Ya, sebentar ya. Oke. Ini dulu, 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Korintus 4 ayat 1, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ya, dipercayakan rahasia Allah ya, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kata pelayan di sini adalah huperetes. Huperetes di sini menunjuk kepada orang yang mendayung di bagian bawah kapal. Bagian kapal paling bawah, gitu ya. Mereka hanya apa? Hanya kerjanya dayung aja dan dayung. Mereka tidak tahu ini arahnya pergi kemana. Yang penting jalankan tugas. Tetapi mereka, Huperetes ini, mereka dipercayakan rahasia Allah. Rahasia Allah. Bayangkan, rahasia itu. Bagaimana rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang tersembunyi dalam Yesus Kristus, itu dipercayakan. Seperti apa rencananya? Ini rencana yang rahasia. Dan ini semua dipercayakan. Sama seperti itu bagi kita semua hari ini, kita pun dipercayakan untuk menjalankan penyelenggaraan rahasia ini. Penyelenggaraan penebusan dari Allah. Jadi kita perlu memahami penyelenggaraan Allah, bagaimana cara-cara untuk membimbing orang mengenal Allah, untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, mengerti hati Tuhan itu seperti apa. Pada akhirnya bisa memiliki rahasia Allah. Rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Kadang kalau kita cuma baca Alkitab baca 1 kali dan 2 kali beda kan? Belajar 1 kali dan 5 kali berbeda. Bagaimana kita mengenal Yesus Kristus itu? Kenal 1 kali dan kenal 1000 kali berbeda. Ya, makanya kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan kita dan iman kita. Baik. Nah, kalau kita lihat, selain penyelenggaraan, perjanjian ini dipelihara oleh Allah. Tadi di awal saya katakan. Jadi kita lihat bagian berikutnya, ciri khusus perjanjian yang dicatat dalam Alkitab. Perjanjian Allah yang pertama itu adalah perjanjian yang berdaulat. Sepihak. Ya, sepihak. Makanya ekspresinya adalah perjanjianku. Karena ini berdaulat, karena ini sepihak, karena ini perjanjian Allah, Allah pastikan itu digenapi. Digenapi. Yang kedua, perjanjian Allah adalah perjanjian yang kekal. Sifatnya kekal. Contoh, perjanjian busur atau perjanjian pelangi dengan Nuh. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jadi perjanjianku, perjanjian Allah itu kekal. Kekal. Tuhan sudah janji kepada kita, Dia akan menyelamatkan kita. Asal kita percaya, asal kita tetap ada di dalam jalannya, Dia pasti akan menggenapinya. Sama seperti itu, Allah telah menjanjikan kepada Daud bahwa Dia akan menjaga keturunan Daud, pelita Daud itu tidak padam, tidak hilang. Makanya bagaimanapun setan menyerang silsilah keluarga Daud, raja-raja ini di periode, khususnya periode kedua silsilah Matius pasal 1, Allah tetap melindungi. Karena Allah janjinya itu kekal. Janji Allah itu kekal. Ya. Nah, berikutnya, janji Allah itu disumpahkan. Perjanjian yang Allah sumpahkan. Jadi sudah janji, disumpahkan pula. Kata sumpah di sini adalah Sheba, artinya 7. Jadi perjanjian yang disumpahkan artinya perjanjian yang diulangi sampai 7 kali. Perjanjian yang disumpahkan menunjuk kepada janji yang sempurna. Janji yang sempurna. Mazmur 89 ayat 36 sampai 36, di situ dikatakan, sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentu aku tidak akan berbohong kepada Daud. Ayat 35, kita mundur gitu ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Kemudian ayat 50 dikatakan, di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Jadi
Saudara, kalau misalnya presiden berjanji kepada kita, oh itu kita sudah senangnya luar biasa kan? Padahal belum digenapi. Terlebih Allah, Daud, Allah dari Abraham, itu berjanji kepada kita dengan sumpah, pada akhirnya Allah yang setia akan menggenapinya. Jadi percayalah, segala yang kita mohonkan kepada Tuhan di dalam iman, di dalam sesuai dengan kehendak Allah, Dia pasti akan menjawab kita, ya. Dia pasti akan menjawab kita. Kemudian perjanjian Allah itu adalah perjanjian yang Allah ingat. Manusia tipenya itu suka lupa, tetapi Allah itu dia tidak pernah melupakan apa yang dia janjikan. Tidak pernah. Dia selalu ingat apa yang dijanjikan. Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi pemazmur menyatakan hal ini, dan ini tetap berlaku sampai kita hari ini dan selamanya. Allah ingat. Jadi kalau kita baca Yesaya 43, Yesaya 45, Allah menganggap umat Tuhan itu sangat berharga. Umat Allah yang dalam pergumulan, dalam penderitaan, Allah mengenal mereka lewat nama-nama mereka, masing-masing nama mereka. Sama seperti itu, Allah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya, itu pun Allah kita. Dia mengingat kita. Allah ingat Daud, makanya dia tidak binasakan. Meskipun dia udah marah luar biasa, dia tidak binasakan. Dia tidak binasakan keluarga Daud. Meskipun sudah jahatnya luar biasa. Tapi Allah tetap memberikan kesempatan, menantikan supaya mereka kembali. Nah, Allah utus nabi-nabinya supaya mereka bisa berubah. Sama seperti itu, Yesus datang untuk mengingatkan, untuk memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa Allah ingat janjinya, makanya saya datang. Itu. Tetapi mereka semua lupa tentang janji Allah. Mereka lupa. Dan mereka hanya terfokus untuk diri mereka masing-masing. Seperti itu. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Sehingga mereka menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya. Beda. Makanya manusia itu gampang lupa janji. Allah ia ingat. Mazmur 106 ayat 45. Ia ingat akan perjanjiannya. Karena mereka. Dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Jadi ketika kita memohonkan belas kasih Tuhan, memohonkan kasih setia Tuhan, ketika kita bertobat di hadapan Tuhan, kita menginginkan pemulihan dari Tuhan, mari kita memohonkan supaya Tuhan tolong ingat janjimu, ya, janjimu, tolong berikan kesempatan supaya saya bisa berbalik. Jadi kalau kita lihat, karena Allah ingat janjinya, maka Allah mengeluarkan orang Israel dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Keluaran 2 ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Bayangkan. Allah memperhatikan mereka, katanya. Allah ingat janjinya. Keluaran 3 ayat 7 dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Jadi Allah yang sama memperhatikan kita semua. Allah yang sama memperhatikan kita semua. Dia pun pasti akan melawat kita, ya, melawat kita, dan pada akhirnya setiap janjinya itu digenapi. Apa sih yang belum digenapi? Janji Allah yang belum digenapi bagi kita? Tinggal satu, Bapak Ibu. Tinggal satu yang belum genap. Apa itu? Tuhan datang lagi, ya kan? Tinggal satu itu aja. Itulah yang kita nantikan. Makanya mari kita mengalami setiap penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Sama seperti Allah telah menjalankannya di dalam silsilah raja-raja itu. Nah, sebagai penutupnya, kita lihat ringkasan periode kedua di Matius pasal 1. Kalau kita baca Matius 1 ayat 17, dikatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel,
dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, di sini dari Daud sampai pembuangan ke Babel katanya. Mengenal ini, periode pertama dari Abraham sampai Daud kita telah bahas di seri sejarah penebusan yang ketiga, ya, buku yang ditulis oleh pendeta Abraham Park. Dan periode kedua itu dibahas, ya kita sudah bahas itu ya, dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Pembuangan ke Babel kita akan bahas nanti di dalam buku yang kelima. Nah, karena itu memfokus kepada pembuangan ke Babel sampai Kristus datang. Nah, kalau kita lihat pembagiannya, periode pertama itu merupakan sejarah dari 1163 tahun. Sejak Abraham lahir sampai Daud jadi raja di Yerusalem. Periode kedua itu sejak Daud sampai pembuangan ke Babel. Sampai pembuangan ke Babel itu sekitar 460 tahun. 460 tahun. Nah, kalau kita lihat jumlah generasinya tetap sama 1414, tapi tahunnya beda jauh. Gitu ya. Nah, maka ada generasi-generasi yang dihilangkan. Matius 1 ayat 12 di situ dikatakan sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel memperanakan Serubabel. Artinya apa? Artinya pembuangan pertama, nanti kita akan belajar mengenai ini. Pembuangan pertama terjadi di tahun 605 sebelum Masehi. Pembuangan kedua di tahun 597 sebelum Masehi. Itu adalah tahun Yekonya atau Yoyakin dibuang ke Babel. Gitu. Makanya kita dapat periode kedua itu dari tahun berapa? Dari tahun 1003 sebelum Masehi, yaitu tahun Daud menjadi raja di Yerusalem, sampai 597 Masehi, sebelum Masehi. Tahun Yekonya dibuang ke Babel. Ini dia raja ya. Nah, pembawaan ketiga itu adalah tahun yang sama juga Yerusalem diratakan. Bait suci dihancurkan. Itu tahun 586 sebelum Masehi. Nah, periode ketiga itu dari tahun 597 sebelum Masehi sampai Yesus lahir di 4 SM. Ini adalah sejarah 593 tahun. 593 tahun, ya. Nah, kalau kita lihat mengenai sejarah raja-raja ini, tahun-tahun mereka memerintah, bagaimana naik turunnya pemerintahan itu pada akhirnya mengajarkan kepada kita bahwa naik turunnya sebuah kerajaan itu bergantung kepada bagaimana raja itu bersandar atau memegang Tuhan atau tidak. Apakah dia ada di jalan Daud atau tidak. Ini yang menjadi faktor penentu. Faktor penentu. Nah, kita telah melihat contoh-contohnya di dalam Alkitab. Kita tidak bahas semuanya. Tetapi raja-raja itu menjadi contoh yang sangat baik. Contoh yang sangat baik. Bagaimana mereka pada akhirnya jatuh di dalam dosa dan mereka pun dibuang, gitu ya. Mereka dibuang. Ada yang bahkan dihilangkan dalam silsilah. Semuanya itu terjadi dalam pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah pada akhirnya mengajarkan kita bahwa meskipun sesuatu itu terjadi di luar keinginan kita, di luar kehendak kita, tetapi Tuhan yang akan memelihara sampai pada akhirnya kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya, mengalami kebaikan Tuhan. Ada Rasul Paulus pernah menyampaikan suatu firman, dikatakan bahwa Tuhan berbuat segala sesuatu itu tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kebaikan untuk umatnya, ya, kebaikan untuk umatnya. Kebaikan untuk umatnya. Kita baca Roma 8 ayat 28, ayat terakhirnya. Kita coba lihat Roma 8. Sebentar ya. Oke. Roma 8
Kita lihat Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat 28. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Raja-raja di dalam periode kedua sisilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 menggambarkan bagaimana Allah ingin melakukan kebaikannya di dalam masa-masa kehidupan mereka. Tetapi mereka yang mengasihi Allah akan mengalami kebaikan Tuhan. Mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetapi ada yang menolak rencana Allah yang baik itu. Dan mereka berakhir sebagai orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Nah, pada akhirnya saya berdoa kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Allah, menyadari panggilan Allah, sehingga kita pun bisa melayani kehendak Bapa dan kita bisa genapi setiap kehendaknya yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami keajaiban, kemisteriusan dari Allah, bagaimana Dia memelihara kehidupan kita, dan kita bisa menjadi kesaksian, menjadi saksi bagi banyak orang. Demi kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Shalom. Bisa dengar saya ya? Ya, bisa Bu. Ya, internet saya di rumah unlock nih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas pemaparannya. Untuk selanjutnya saya minta Sister Aling untuk memaparkan acara-acara selanjutnya ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Heni. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik. Dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, di hari Sabtu 24 Februari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman yang kali ini judulnya adalah kedewasaan penuh. Nah, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Henry STH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan kali ini temanya adalah memahami doktrin Allah Tritunggal dengan bijak. Nah, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Titus Sanusa dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah mengenai pemberitahuan tentang channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman ya Bapak Ibu. Jadi channel ini menggantikan nama channel kami yang lama. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong mensubscribe channel YouTube baru kami, yaitu channel Cahaya Firman. Dan yang ini adalah renungan pagi dari Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Nah, untuk renungan pagi Sema Adonai, lalu kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami yang diadakan satu kali dalam seminggu, yaitu Gembala kami Pak Daniel ya. Kemudian ibadah online Sema Adonai itu semua hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman, tidak ada di channel yang lain ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum mensubscribe channel baru kami Cahaya Firman, harap Bapak Ibu mensubscribe-nya agar Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel yang lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk ya Frozen ini apa namanya internet Ibu Heni. Harap bersabar ya Bapak Ibu. Ditunggu sebentar. Internetnya tidak stabil ya Pak Yudi, harap ditunggu ya Pak.
Iya. Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan pengajarannya. Ya, coba Ibu Aling tadi apa yang dipelajari udah nangkap nggak Bu Aling? Nah, biar kita mendengarkan dulu dari Alingnya. Ya, jadi dari yang tadi Pak Yudi paparkan itu menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang pada kehidupan umatnya, bagaimana Tuhan itu sudah memelihara kehidupan dari, sebentar ya, saya lihat dulu. Iya. Iya. Jadi bagaimana Allah itu memelihara kehidupan umatnya itu dengan apa namanya, yang mengasihi dia, ya Allah itu sudah memelihara dengan bermacam-macam cara penyelenggaraan ya. Pertama yaitu Allah sudah memelihara kehidupan dari umatnya itu dengan kita itu harus percaya dengan iman. Kalau tanpa iman kita maka tidak akan bisa mengerti, dan juga Allah juga memelihara dengan kasih karunia-Nya. Dengan tidak ada kasih karunia dari Allah, maka kita juga tidak akan bisa memahami apa yang jadi kehendak Allah. Dan juga Allah sudah memelihara kehidupan kita dengan, sebentar ini saya lupa, baik panjang banget Ibu, dengan sesuai waktu Allah. Jadi segala sesuatunya ada waktunya bagi Allah untuk kita, umatnya yang sudah dipelihara olehnya. Dan oleh karena itu, karena Allah sudah memelihara kehidupan kita, nah maka kita tidak perlu lagi takut ya Bu Heni. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah yang sudah memelihara kita, karena jelas sekali pemeliharaan Allah itu nyata gitu dalam kehidupan umatnya, dan perjanjiannya Allah itu juga tidak perlu kita ragukan lagi, karena perjanjian Allah itu juga kekal, dan Allah itu tidak akan memungkiri perjanjiannya itu terhadap kita. Jadi kesimpulannya saya bisa mengambil kesimpulannya adalah begini, Allah kita ini adalah Allah yang setia, Allah yang benar-benar mengasihi umatnya, menjaga umatnya, dan Allah yang benar-benar berjanji tetap dan pasti akan menepati segala yang Allah janjikan, asalkan kita umatnya ini mau setia mengikut kehendak Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Seperti itu sih Bu Heni saya menangkapnya. Jadi dengan materi malam ini semakin menumbuhkan iman saya bahwa ini Allah yang saya imani, saya percaya, dan Allah inilah yang sungguh-sungguh bisa diandalkan gitu Bu Heni di dalam hidup saya gitu. Jadi tidak diragukan lagi penyelenggaraan kasihnya pada hidup kita, dan juga janji-janjinya itu kekal dan pasti akan ditepati, asalkan kita menuruti apa yang Allah kehendaki sesuai dengan apa yang diajarkan melalui kebenaran firman. Itu yang saya tangkap seperti itu. Iya. Sekali, terima kasih. Bagaimana Bapak Pendeta Yudi? Apakah tadi yang dipaparkan Aling itu menurut Pak dosen bagaimana nih? Ya, terima kasih sudah menyimak. Dan tadi saya lupa sertakan mengenai pemeliharaan gitu ya. Pemeliharaan itu berbicara mengenai kalau kita memahami makna pemeliharaan itu secara umum, oh ya Allah memelihara, menjaga, melindungi, dah selesai gitu ya. Tetapi sebenarnya pemeliharaan dari Allah itu lebih terfokus secara khusus
secara khusus, sehingga ada tindakan-tindakan khusus, gitu. Ya, tindakan-tindakan khusus dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan itu sebagai providence, gitu ya. Providence, providence ini bukan hanya berbicara mengenai Allah memelihara manusia, menjaga, melindungi itu saja, tetapi bahwa tindakannya itu mencakup semua, ya, bahkan kepada masa depan. Ini bahkan kepada masa depan. Nah, jadi pemeliharaan, Pendeta Abraham IV menyatakan begini, pemeliharaan itu kegiatan Allah secara terus-menerus dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Ini kegiatan Allah yang secara terus-menerus dalam mencapai tujuan yang ditentukan oleh Tuhan untuk menggenapi semua yang telah dipredestinasikan, gitu. Maka ini merupakan kegiatan terperinci dari Allah. Makanya Yesus ketika di hari Sabat dia melakukan pekerjaan menyembuhkan orang. Orang-orang Farisi itu mereka protes dan mereka bilang, loh sekarang kan hari Sabat, memang nggak ada hari yang lain untuk bisa sembuhkan orang, hari lain aja, gitu kan? Yesus marah, Yesus kesal, dan Yesus bilang apa? Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja. Orang Yahudi nggak bisa paham mengenai hal ini, nggak bisa paham bahwa apa? Allah itu bekerja. Mereka berpikir bahwa setelah Allah menciptakan 6 hari lamanya, di hari ke-7 Allah beristirahat sampai di zaman mereka. Sampai hari ini mungkin mereka masih berpikir Allah itu masih istirahat gitu. Tetapi istirahat Allah, Sabat Allah itu hancur gara-gara Adam jatuh dalam dosa. Itu sebabnya bagaimana Allah bekerja, dia tidak pernah tidur. Pemazmur katakan apa? Tidak pernah tertidur penjaga Israel. Hebat kan? Nah, sama seperti itu Allah terus bekerja. Yesus bekerja dengan terperinci. Artinya apa? Allah ikut campur, ya, campur tangan. Makanya ruang lingkup dikatakan dalam buku Sejarah Perebusan Syria keempat, ruang lingkup pemeliharaan Allah itu mencakup hal yang sangat-sangat luas, ya, sangat-sangat luas, melampaui ruang dan waktu. Melampaui ruang dan waktu ini luar biasa, luar biasa. Maka apa? Kita bisa mengerti pemeliharaan Allah itu, providence of the Lord of God, sampai Yesus bilang apa? Yesus bilang, burung itu tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Waduh, hebat kan ya? Burung itu katanya tidak akan jatuh dari langit jika Tuhan tidak izinkan. Seperti itu Allah memelihara. Dan semua Allah pelihara, Allah jalankan dengan detail. Untuk apa? Untuk manusia menyadari betapa maha kuasa Allah itu dan betapa kita harus percaya kepada Yesus. Barulah kita bisa memiliki hidup yang kekal. Nah, jadi tujuan akhir adalah penyelamatan. Itu saja, penyelamatan. Memang sangat sederhana sepertinya, tetapi kalau kita pikirkan lagi gitu ya, bagaimana kita bisa terima Yesus itu pun suatu hal yang misterius gitu ya. Bagaimana kita bisa ada hari ini, kalau lihat lagi di belakang apa hal yang kita sudah alami, loh kok kita bisa di sini gitu ya, bisa kumpul sama-sama. Saya dulu, nah ini kesaksian, saya dulu main band, saya itu punk rocker waktu kuliah gitu ya, rambutnya berdiri-diri itu. Mana ada terpikir untuk jadi pendeta? Tidak ada. Makanya itu suatu hal yang misterius. Bagaimana Allah bekerja. Dan bagaimana Allah bekerja juga bagi masing-masing kita yang hadir hari ini. Allah bekerja dengan luar biasa. Ya, dia ikut campur. Yang terpenting jangan kita mengeraskan hati. Tapi kita buka hati kita. Ya, seperti itu, Ibu. Ya, makasih banyak Bapak Pendeta Yudi. Berarti pemeliharaan Allah itu dari pada mulanya
sejak kejatuhan manusia dalam dosa sampai saat ini terus menerus Allah kita bekerja ya. Itu sangat luar biasa. Tadi ada poin yang keempat. Tadi Bapak Pendeta mengatakan penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku oleh Allah. Berarti di dalam ayat Kolose 1 ayat 25 tadi ada kata pelayan. Pelayan itu adalah diakonos yang dipercayakan Tuhan. Nah, dengan sekarang saya melihat begitu banyaknya orang yang mau menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya, pokoknya mereka terpanggil katanya. Apakah itu ada perbedaannya dengan orang-orang yang mau menginjil, yang mau melayani, dan mereka mau menjadikan diri mereka evangelis, pendeta, ya, apa segala macam gitu. Nah, setahu saya di dalam gereja kita bahwa diaken, penatua itu diangkat, ya, dipilih. Nah, baru mereka ditetapkan. Nah, bagaimana dengan yang di luar sana marak begitu? Mereka memilih diri mereka sendiri. Nah, apakah dengan poin yang keempat ini itu termasuk atau enggak ya, Bapak Pendeta? Jadi yang pertama, penyelenggaraan Allah itu dipercayakan memang kepada pelayan, gitu ya. Pelayan, mereka yang melayani secara khususnya melayani kehendak Allah itu apa? Itu ya. Melayani jemaat, pelayan jemaat itu bukannya terus jemaat bilang apa? Oh iya. Jemaat suruh itu, oh iya. Jemaat sana, oh iya. Bukan itu. Yang dilayani adalah kehendak Allah bagi jemaat. Itu. Kehendak Allah bagi jemaat. Makanya bisa menasihati jemaat seperti itu. Ya, menjadi satukan jemaat. Nah, dan mengenai pelayan-pelayan ini, bagaimana kualifikasinya? Ya, Rasul Paulus sebenarnya memberikan kualifikasinya, gitu ya. Dan memang ketika bermula dari gereja mula-mula dan perkembangan kepada zaman modern saat ini, konsep atau makna dan tugas sebagai pelayan itu makin diperluas, ya, makin diperluas. Sampai ada yang mengatakan bahwa jemaat yang datang pun pelayanan, dia adalah pelayan, padahal nggak ngapa-ngapain, gitu. Nah, tetapi mau bagaimanapun seseorang itu menjadi diaken, pelayan, hamba Tuhan, penatua atau apapun itu, evangelis, pendeta, misionaris, yang pertama itu memang harus ada panggilan Tuhan. Dan mengenai panggilan Tuhan itu secara pribadi dengan Tuhan dan terlihat oleh jemaat, oleh orang-orang. Itu. Karena semua itu dimulai dengan panggilan dari Tuhan. Tanpa panggilan itu, maka semua hanya dilakukan sebagai pekerjaan saja. Gitu. Ya bekerja saja. Melayani saja. Yang membedakannya apa? Pelayanannya. Panggilannya. Ya, panggilannya. Dimulai dari situ. Panggilannya mau jadi sebagai apa? Ya kan? Mungkin ada kondisi-kondisi yang membentuk orang itu untuk menjadi seseorang apa gitu. Misalnya jadi evangelis kah, pengabar Injil, penginjil, atau mereka yang hanya menjadi pelayan musik kah, atau apa gitu. Atau ada yang memang mendedikasikan diri sebagai pendeta, misionaris yang pergi kemana-mana, ya, sampai ke pedalaman misalnya. Tetapi itu memang harus secara personal di hadapan Tuhan. Setelah itu akan tampak di hadapan orang-orang. Karena untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, memang ada pelayan Tuhan yang tampil di depan, yang terlihat umum, dan ada yang tidak terlihat. Gitu ya. Misalnya ada yang mempersiapkan segala sesuatu di dapur. Betul ya, di dapur. Mereka nggak bikin apa-apa ya, cuma itu aja di dapur. Ada yang datang ke gereja cuma bersih-bersih saja, nggak ngomong apa-apa. Nah, apakah mereka pelayanan? Apakah mereka pelayan? Gitu ya. Jadi ada suatu definisi yang luas mengenai pelayan
jemaat Tuhan atau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan gitu. Nah, cuma memang mungkin secara berdasarkan apa yang ditanyakan oleh Ibu Heni, bagaimana dengan orang-orang yang ingin melayani dengan jabatan? Nah ini kan, dengan jabatan diaken atau evangelis atau pendeta, gitu ya. Dan ada yang mungkin yang terjadi mereka tanpa organisasi misalnya, ini tanpa organisasi misalnya, langsung ya angkat diri sendiri mungkin, atau tanpa ada suatu aturan tertentu, pada akhirnya ya sudahlah kamulah gitu. Lihat satu komunitas dipilih misalnya, atau apapun itu. Jadi setiap gereja, setiap organisasi itu ada aturannya masing-masing, tetapi memang seharusnya berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai penata layanan gereja. Gitu. Itu ada. Saya pikir seharusnya semua gereja memiliki dan memahami hal itu. Yang menjadi masalah adalah mereka yang ya kata kasar itu ngaku-ngaku, nah itu ngaku-ngaku gitu ya, atau ya tanpa kualifikasi tertentu langsung maju gitu ya. Kembali lagi, jika itu merupakan panggilan dari Tuhan dan itu bisa dikonfirmasi, ya monggo silakan gitu ya, karena yang melayani Tuhan pasti akan diuji. Dirinya sendiri akan menguji dan dunia akan menguji, bahkan orang-orang yang dia temui akan menguji dia. Gitu. Makanya Rasul Paulus pun bilang, ujilah dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi kita harus menguji. Sama seperti itu pelayan Tuhan pun harus menguji dirinya sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya mereka memang hanya mengaku-ngaku atau tanpa suatu aturan yang jelas, langsung mengangkat. Saya tahu itu ada juga di Indonesia, itu banyak sekali, gitu ya. Mereka yang menjalankan seperti itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena tanpa aturan tertentu yang telah ditetapkan, pada akhirnya bisa menjalankan pelayanan atau apapun itu berdasarkan pikiran sendiri. Perasaan, feeling ya. Pikiran sendiri, bukan perasaan saja. Awalnya itu mungkin perasaan, tetapi itu pada akhirnya pikirannya itu harus ada akal budinya, ada pemahamannya. Nggak bisa untuk orang terpanggil. Rasul Paulus dipanggil, ya kan? Dia orang yang berbeda. Dia ahli Farisi, dia orang Farisi yang mutlak Farisi gitu kan, 100% Farisi. Tetapi dia itu berbalik luar biasa. Itu bukan hanya karena perasaan, tetapi otaknya juga jalan, akal budinya. Ini nggak boleh dipisahkan. Oh, kayaknya saya dipanggil oleh Tuhan, terus hanya ikut. Oh ya, bagaimana nanti? Ya terserah Tuhan bagaimana. Nggak boleh. Mengasihi Allah haruslah dengan akal budi juga, bukan cuma dengan segenap hati, tapi dengan segenap akal budi. Jadi harus tahu panggilannya, harus sadar tentang panggilannya, bukan militan. Nah ini, bukan militan, suruh sana, amin, jalan gitu kan. Akhirnya ditembak, dor, belum ngapa-ngapain suruh didor. Nah itu kan sampai dibikin filmnya. Ada katanya misionaris dari Korea pergi ke mana, Afghanistan atau Pakistan, Afghanistan kalau nggak salah, belum ngapa-ngapain baru sampai di sana udah ditembak. Ya memang banyak itu, Bapak Pendeta, mereka dari aliran dari Korea itu ada satu aliran itu mereka pergi volunteer ke sana. Jadi mereka dikirim untuk melayani di sana. Nah, ada dulu kami pernah alami, karena kami dikenalkan oleh salah satu aras nasional, oleh ketuanya aras nasional, tolong bantu itu kalian kan ada penerjemah Korea, tolong bantu itu ada misionaris dari Korea. Nah, jadi tim mereka itu kita datang,
waktu itu di UI, kita datang, terus ada banyak mereka, ada berapa, 20 atau 50 orang. Saya juga pergi waktu itu, banyak sekali mereka, anak-anak muda, mereka yang baru mulai kuliah kalau nggak salah, ada yang masih SMA. Dan ternyata mereka minta didampingi, apa yang mereka lakukan? Jadi mereka itu langsung mendatangi masjid dan musola dan menginjil di sana. Dan mereka minta kita yang dampingi untuk terjemahkan, untuk terjemahkan. Dan mereka secara langsung itu militannya luar biasa. Waduh, kita jadi kaget gitu kan. Ternyata ada misi terselubung gitu. Ada misi yang terselubung. Hal yang seperti itu. Bukannya kita tidak boleh martir, bukan. Martir itu jika ditentukan oleh Tuhan untuk kita jalani, maka kita akan jalani. Kita sebagai orang yang percaya. Jangan dipilih. Tetapi Tuhan memberikan kita akal budi. Kita diperlengkapi untuk tahu bagaimana cara kita berbicara dan menyampaikan. Bukannya langsung bodoh amat, hajar saja. Nah, itu. Pada akhirnya Injil belum disampaikan sudah mati duluan. Apa yang dimuliakan? Betul. Dan apakah mereka sangat diagungkan di Korea? Enggak. Gereja-gereja Korea justru sangat menyesalkan hal itu. Iya, sia-sia. Orang lagi perang, ngapain pergi ke sana? Gitu. Maksudnya begini, bukannya nggak boleh untuk penginjilan dan lain-lain. Silakan, jalankan. Tetapi gunakanlah akal budinya. Itu intinya. Gunakan akal budi. Jangan hanya membawa perasaan saja. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Roh kita, tetapi juga ada kebenarannya. Gitu ya. Firman Tuhan itu kita harus ambil, harus miliki, jalankan. Jangan hantam kromo. Jangan seperti itu. Gitu ya. Karena roh Allah itu, roh kudus dari Allah itu akan menuntun, bukan hanya menuntun terus buat perasaan terus, oh ya kalau mati nggak apa-apa, ya udah jalan aja gitu. Nah, tujuan untuk martir itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya, bukan pengagungan diri sendiri. Nah ini, makanya harus harus ada akal budi. Harus ada akal budi. Apakah Yesus hanya mengandalkan perasaannya saja? Rasul-rasul hanya mengandalkan perasaan? Enggak. Iya kan? Mereka jalankan sesuai ajaran. Berarti ada pikiran. Maka orang-orang yang terpanggil untuk melayani benar-benar harus memperlengkapi diri. Jangan hanya berdasarkan perasaan. Tetapi konfirmasikanlah perasaan itu dengan akal budi. Gitu. Dengan akal budi diperlengkapi sehingga majunya itu tepat. Gitu. Tuhan akan memperlengkapi itu. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus itu bukan hanya berbicara tentang terima Roh Kudus terus apa? Oh jadi, oh ya, terus maju gitu. Enggak. Roh Kudus bekerja enggak seperti itu. Roh Kudus, Roh penghibur, fungsinya apa? Ada dikasih tahu di kitab Yohanes untuk membuat kalian ingat tentang segala yang telah diajarkan Tuhan. Untuk menghibur ketika susah, untuk membimbing dalam kebenaran. Dia akan menuntun. Seperti itu. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Harus jadi satu paket. Gitu. Ya demikian Ibu. Ya, baik. Iya, terima kasih penjelasannya yang sangat memberkati ya. Ini Ibu Aling, silakan. Iya, shalom, selamat malam. Shalom. Iya. Pak Yudi, mengenai pelayanan tadi Pak, ada yang saya mau tanyakan. Tadi kan Pak Yudi bilang bahwa melakukan pelayanan itu harus ada panggilan, ya Pak Yudi. Nah, jadi melakukan pelayanan itu bukan karena keinginan hati ya Pak, tapi harus ada, maksudnya bagaimana Pak? Lebih jelasnya harus ada panggilan itu seperti apa gitu Pak? Spesifiknya. Ya, kasih Pak Yudi. Baik. Jadi bicara mengenai panggilan dari Tuhan
itu kadang-kadang kita ketika memulai, kita nggak tahu ini panggilan Tuhan atau keinginan kita. Benar ya? Ketika saya memulai untuk jadi staf di gereja, untuk melayani di gereja, itu sebenarnya saya melihatnya bahwa itu bukan panggilan saya di saat itu. Nah, itu di saat itu karena saya yang melihat diri saya, benar ya? Nah, ketika saya mulai menjalankannya, pada akhirnya saya bisa dikonfirmasi bahwa itulah panggilan saya, gitu. Bahwa memang Tuhan yang memanggil saya untuk terjun di sini, gitu, untuk mengambil jalan ini. Maka itu bekerja, maksud saya begini, semua itu dimulai dari Tuhan. Nah, ini semua kita harus melihat bahwa semua itu dimulai dari Tuhan. Entah terpaksa, entah cuma diajak orang, entah cuma makan gaji aja, atau apa, semuanya. Nah, itu terlepas dari itu semua, tetapi itu semua inisiatif dari Allah terlebih dahulu. Ya, kemudian dari antara orang-orang ada yang melihat panggilan itu, tetapi kemudian merespon bahwa kayaknya saya nggak di sini, saya kayaknya lebih bagus di sana. Karena ketika saya berdoa, saya dituntutnya lebih ke arah yang sana. Saya bekerja untuk nanti lewat kerjaan bisa melayani Tuhan, lewat memberikan persembahan, mendukung kegiatan gereja dan lain-lain. Macam-macam. Tetapi ada juga yang memang masih ada di dalam, terus pikir-pikir gitu, masih ini atau bukan, ini atau bukan. Jangka waktunya bisa singkat, bisa lama konfirmasinya. Tergantung orang itu. Bagi saya perlu waktu yang sangat lama. Dari tahun 2000 saya bergabung dengan gereja dari Sinode GPBSI. Tahun 2004 saya menjadi staf gereja, ya. Dan saya tahu yang panggil saya itu bukan Tuhan. Di waktu itu ya, saya tahu bahwa yang panggil saya bukan Tuhan, tetapi penatua yang telepon. Jadi penatua yang panggil. Iya, Pak. Saya melihatnya begitu ya pada waktu itu. Nah, tetapi dari tahun 2004 itu, kadang-kadang saya lihatnya, oh ya ini memang panggilan saya, oh ini memang jalan saya. Tapi kemudian ada waktu saya jadi ragu. Yang bikin ragu siapa? Diri sendiri. Bukan Tuhan yang bikin ragu, Tuhan udah pengen maju. Tetapi diri sendiri, sama seperti Petrus itu kan. Petrus lihat Yesus, wahai Tuhan tuh, gitu kan. Yesus bilang, bukan, akulah ini. Oh jika itu engkau Tuhan, izinkan aku datang menemui engkau, berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang apa? Nggak usah tunggu aja di situ, nanti saya yang pergi ke situ. Enggak kan? Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang apa? Datanglah kemari. Petrus mulai maju. Dia berjalan di atas air enggak? Jalan. Jalan kan? Itu kan luar biasa. Itu wow, luar biasa gitu kan. Tetapi karena banyak angin, udah ada ombak, dia mulai tenggelam nih. Yesus pegang dia. Nah inilah banyak yang dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan. Dan kalau kita lihat konteks pelayanan gitu ya, panggilan. Nah saya pun sama seperti itu. Sehingga kita harus menemukan konfirmasi itu. Diri kita sendiri harus menemukan konfirmasi itu. Apakah itu Tuhan, apakah itu panggilan saya atau bukan? Tuhan sudah panggil. Tuhan sudah panggil. Semua orang ya Pak Yudi sebenarnya Tuhan panggil ya. Benar nggak Pak? Yang anak-anak Tuhan. Tuhan panggil semuanya. Pada akhirnya semuanya perlu menjadi pelayan jemaat. Bisa saling melayani satu sama yang lain. Gitu ya. Tetapi dari situ itu masih aman. Tetapi ketika Tuhan panggilnya lebih banyak, mulai berpikir, kayaknya terlalu berat deh ini. Jadi kita kan nggak enak. Nanti itulah, ini ada yang nggak suka lah, beginilah, nggak usah lah. Gitu kan? Atau wah nanti ini kalau jadi misionaris, diutus nanti ke tengah hutan gimana gitu kan? Aduh nggak kuat deh, enggak deh. Tetapi ada yang memang dari awal dia udah menetapkan hati, dia ikut sampai akhir. Gitu. Jadi diri sendiri harus mencari itu panggilan kita ada di mana.
Passionnya ya Pak, kan ketemu. passion ya. Ya. Ya, mungkin bahasa kerennya ya, bahasa Iya. kerennya. Tetapi tetap kita harus lihat panggilan kita di mana, gitu ya. Hmm. Karena mungkin kita maunya seperti ini, tapi ternyata arahnya kemana. Maka kita lihat kehendak Tuhannya seperti apa. Tetapi jika kita telah melihat kehendak Tuhan apa, sudah jelas, dan kita tidak mau jalankan, ya pada akhir kita balik lagi ke dasar. Nah itu, balik lagi ke dasar. Kenapa? Karena harus antriannya banyak soalnya. Maju, maju. Masih ragu-ragu, menepi dulu. Karena ada yang mau lewat. Seperti itu. Saya mengalaminya. Murid saya di Bandung, jadi pendeta lo duluan. Seperti itu. Ya itulah, dunia pelayanan itu secara pribadi. Masing-masing kita. Nah, panggilan kita di mana? Mari kita konfirmasi kepada Tuhan. Yang minta, Tuhan tolong konfirmasi kepada saya. Entah itu lewat firman yang disampaikan, lewat kehidupan setiap hari, kemudian ada yang kasih masukan, gitu ya. Semuanya itu lewat tuntunan Roh Kudus, kita akan temukan konfirmasi itu. Gitu Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan ya. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah selesai mempelajari buku yang keempat. Mungkin Bapak Ibu yang di luar sana belum mengerti apa buku keempat itu buku dari sejarah penebusan. Nanti kita akan minta kepada Bapak Pendeta Yudi untuk menjelaskan kita ya ringkasan isi dari buku seri keempat itu, karena kami sudah mempelajari ya Bapak Ibu, ada di YouTube kami di Cahaya Firman, kami sudah buat playlistnya, jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai ke hari ini yang ke-9. Nanti minggu depan kita akan masuk ke buku seri yang kelima. Mungkin Bapak Pendeta Yudi sebagai closing statement-nya bisa menjelaskan mengenai buku sejarah penebusan yang seri keempat ini dan apa-apa saja yang telah kita pelajari, dan mungkin juga apa yang kita pelajari hari ini. Setelah itu tutup kita di dalam doa. Dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, periode kedua silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 dimulai dengan Daud berbuat dosa. Hal ini menuntun kepada generasi-generasi setelah Daud, raja-raja itu, zaman raja-raja, masuk ke dalam dosa dan kejahatan lebih dalam dan makin dalam, sampai pada akhirnya tidak terelakkan Tuhan menjatuhkan hukuman, membuang mereka ke Babel. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa itu sangat parah. Sampai-sampai manusia pada akhirnya menjadi sasaran murka Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia yang sementara sedang dalam kondisi kejatuhan ini bisa dipulihkan hanya satu jalan, lewat Yesus Kristus. Firman hidup itu. Itu sebabnya lewat periode kedua silsilah Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa meskipun dalam kondisi jatuh dosa, meskipun dalam kondisi jatuh dosa, Allah tetap memelihara, menjaga supaya janjinya, supaya penyelenggaraan penebusannya tetap bisa dijalankan. Itu sebabnya penulis kitab Roma mengatakan bahwa di mana ada dosa dan kejahatan, di situ banyak kasih karunia Allah muncul. Maksudnya apa? Bukan karena Allah ingin membenarkan dosa dan kejahatan itu, bukan karena Allah membiarkan pelanggaran itu, tetapi firman tersebut berbicara tentang kesempatan, suatu kasih Allah yang sangat besar, bahwa meskipun jatuh dosa,
Jika kembali, maka kasih karunia Allah akan dicurahkan sangat-sangat berlimpah. Hari ini kiranya kita juga bisa melihat diri kita, kondisi iman kita, dan mari kita pegang Yesus sampai akhir, pegang firman sampai akhir. Percayalah, Allah yang memelihara alam semesta, Allah yang sama juga memelihara hidup kita dan akan menggenapkan setiap hal yang baik bagi kita, anggota keluarga kita, sekolah, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau telah menyatakan bagi kami bagaimana dalam keadaan yang sangat parah sekalipun, Engkau tetap bekerja dan Engkau menjalankan penyelenggaraan penebusan. Yesus datang di dalam kegelapan. Meskipun begitu gelap, tetapi kegelapan itu tidak bisa menelan terang tersebut. Melainkan terang itu terus bercahaya. Dan cahaya itu telah sampai kepada kami hari ini. Bapa tolong, biarlah pelita iman yang telah kami miliki, kami terus jaga sampai akhir, tidak terpadamkan, dan lebih lagi kami bisa wariskan kepada generasi-generasi setelah kami, bahkan orang-orang sekitar kami. Cahaya firman Engkau telah nyatakan, dan biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, kami berserah kepadamu ya Bapak setiap kehidupan kami. Bagi setiap jemaat Tuhan yang dalam kebimbangan, dalam kesulitan, dalam kehidupan, Bapak bantu supaya lewat segala hal yang sedang dihadapi, yang digumuli, iman bisa muncul. Iman semakin muncul seperti emas yang murni. Pada akhirnya kami pun bisa selamat. Kami bisa melewati berbagai hal yang sedang kami hadapi demi kemuliaan Tuhan saja. Satu hal yang kami mohonkan, berilah kepada kami kekuatan untuk bertahan sampai akhir, untuk mengasihi Tuhan, untuk ikut Tuhan, pikul salib sampai akhir. Terima kasih ya Bapak. Sampai kami bertemu kembali lagi, biarlah Engkau yang mencurahkan kasih setiamu, kasih karunia-Mu kepada kami semua. Engkau yang memberkati dan menyertai pelayanan dari channel Cahaya Firman ini. Biarlah Bapak Engkau yang dimuliakan, dan Engkau pun yang akan membuat segala pelayanan ini berhasil, menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa pun berbalik dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sisa hari ini kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa biar Engkau yang beserta dalam setiap pengurus-pengurus yang bekerja, berpartisipasi melayani bersama-sama untuk terselenggaranya channel Cahaya Firman ini, untuk kelas sejarah perusahaan ini. Biarlah Bapak Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka dan memberikan berkat doa yang dijawab, jawaban doa bagi setiap mereka yang berseru kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami menaikkan semua syukur kami, semua doa kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas pemaparan pelajaran hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati, dan kami mengharapkan Bapak Pendeta Yudi masih tetap stay karena ada 2 pertanyaan dari teman-teman yang mau dijawab ya nanti setelah kita ending YouTube ini. Baik teman-teman semua yang di YouTube, saya mau menyampaikan untuk pertemuan Jumat depan, kelas dari Bapak Pendeta Yudi itu adalah kita mulai dari buku Sejarah Penebusan seri yang kelima ya. Jadi Bapak Ibu tolong dicatat dan kembali kepada kami terus di Zoom Sema Adonai ini melalui YouTube kami untuk mengikuti pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.